Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Jafar Mahdapi, mahasiswa dari Universitas Juanda, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Oke, bagaimana kabar hari ini? Ya, mudah-mudahan kita semua adalah selalu dalam kesehatan, selalu dalam lindungan Allah SWT, dan selalu dalam keberkahan serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, insyaallah ya pada hari ini saya akan membahas ya pembelajaran tentang penyakit atau kelainan pada tulang. Ya. Di video sebelumnya, di materi sebelumnya itu ada organ gerak ya, tulang atau organ gerak terutama pada manusia itu satunya adalah organ gerak pasif, yaitu tulang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyakit atau kelainan pada tulang ya, beberapa penyakit atau kelainan pada tulang. Oke, langsung saja. Nah, perlu diketahui ya, apakah kalian sudah tahu ya bahwa tubuh itu tersusun dari 206 tulang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, semua tulang ini ya mempunyai peran penting ya untuk memberikan struktur pada kerangka tubuh. Ya, supaya kita bisa contohnya tegap atau otot kita bisa melekat. Nah, kemarin sudah fungsi tulang untuk apa? Nah, satunya itu ya untuk memberikan struktur pada kerangka tubuh dan melindungi organ di dalamnya. Apalagi tulang iga atau tulang dada itu ya, di dalamnya ada dari organ-organ penting, ada jantung, paru-paru, hati dan sebagainya. Nah, namun ya tulang juga tak dapat selamanya sehat dan kuat. Ya, tidak menutup kemungkinan juga tulang dapat dipengaruhi ya penyakit, ya, dapat juga menyebabkan penyakit. Nah, yang dipengaruhi oleh beberapa kelainan yang mengganggu fungsinya sehingga menurunkan kualitas ya kesehatan kita ya, kualitas hidup kita. Nah, baik. Nah, apa saja penyebabnya? Ya, penyebab munculnya ya kelainan atau penyakit pada tulang ini. Nah, penyakit dan kelainan tulang itu biasanya disebabkan oleh massa tulang yang rendah serta kerusakan struktur pada tulang. Massa tulang dikatakan rendah ketika kehilangan mineral. Ya, mineral pendukungnya. Seperti kita ketahui itu ada kalsium ya. Yang mungkin kita tahu ya, kalsium itu ada di mengandung ya di susu ya. Susu sapi itu mengandung kalsium ataupun susu kambing, nah seperti itu, sehingga tulang mudah patah ya ketika kita kekurangan mineral seperti kalsium tersebut ya, sehingga tulang kita mudah menjadi patah dan sulit menyangga beban tubuh. Nah, itulah ya penyebab dari timbulnya penyakit atau kelainan pada tulang. Baik, nah sekarang kita akan bahas beberapa penyakit atau kelainan pada tulang. Nah, yang pertama ada osteoporosis. Pernah dengar kata osteoporosis? Ya, mungkin kebanyakan itu ada di orang tua ya, maksudnya orang yang sudah paruh baya, yang sudah berumur lebih dari 40 ke atas. Nah, yang pertama ada osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Ya, adalah penyakit yang disebabkan oleh pengeroposan dan penurunan kepadatan massa tulang secara bertahap. Jadi tulang kita yang tidak padat atau kuat tadi akan mengikis ya, akan keropos seperti itu. Seperti kalau kita pernah lihat kayu ya, kayu atau kaki pada meja yang seperti kayu itu kebanyakan kalau dimakan oleh hewan ya, hewan rayap jenis rayap itu akan mengeropos secara bertahap. Osteoporosis dapat membuat tulang Anda lemah dan lebih mudah patah karena tadi pengeroposan. Namun osteoporosis umumnya tidak menimbulkan gejala. Nah, Anda mungkin tidak tahu sudah memilikinya sejak lama sampai mengalami patah tulang. Ya, tidak ada gejalanya, tidak. Kita tidak akan mengetahui munculnya osteoporosis. Nanti tiba-tiba saja langsung patah tulang, atau misalkan ketika dicek ternyata
tubuh kita kekurangan kalsium tadi ya. Kalaupun ada gejala yang mungkin muncul di awal, yaitu kuku kita mudah rapuh. Kuku juga itu termasuk tulang ya, tulang rawan atau yang lunak ya, yang tumbuh di atas ini ya. Ini kuku juga terbuat tulang aslinya. Nah itu gejalanya, kuku rapuh. Yang kedua ada kekuatan genggaman mulai melemah, karena tadi kekuatan tulangnya sudah rapuh ya, tulangnya ada keroposan. Jadi kita ketika menggenggam suatu benda itu akan melemah, tidak sekuat ya, ketika sehat. Nah, osteoporosis bisa terjadi pada siapa saja dari segala rentang usia ya, tapi biasanya lebih sering terjadi pada wanita dan mulai usia parubaya atau yang sudah menginjak tua ya, yang sudah tua. Nah, osteoporosis dapat dicegah dengan mengonsumsi nutrisi yang tepat, aktif bergerak, dan menghindari alkohol serta rokok. Ya, contoh tadi nutrisinya adalah kita bisa meminum ya susu ya, yang mengandung kalsium, ataupun kacang kedelai ya, itu mengandung mineral dan vitamin untuk tulang kita. Nah itulah yang pertama adalah osteoporosis. Yang kedua ada kelainan tulang belakang. Nah ada 3 ya. Kelainan tulang belakang adalah kondisi yang terjadi ketika tulang belakang melengkung atau melebihi batas normal atau tidak selaras sehingga terlihat bengkok ya. Kalian pernah melihat orang atau siapa yang tulang belakangnya bengkok? Nah itu ada 3 jenis ya nanti ya. Padahal seharusnya tulang belakang itu berbentuk lurus ya. Nah ada 3 jenis kelainan tulang belakang yang paling umum. Yang pertama ada lordosis, bisa dilihat ya, ini gambarnya. Nah ini sebelah kanan. Lordosis kayak itu kondisi saat tulang belakang melengkung ke depan secara berlebihan nih. Sepertinya kita tegak, akan tapi tubuh bagian atas ini malah terlalu belakang, jadi sehingga kita seperti ini. Secara berlebihan biasanya lordosis memengaruhi punggung bawah dan leher. Jadi posisi kita tidak bisa tegap, akan tapi kelebihannya leher akan lebih terlalu belakang. Nah itu penyakit tulang belakang yang pertama, lordosis. Yang kedua ada kifosis. Nah kifosis adalah kondisi saat lengkungan pada punggung atas lebih dari 50 derajat. Nah seperti orang bungkuk ya. Biasa orang dengan kifosis postur terlihat seperti membungkuk. Nah kalau tadi lordosis itu kita terlalu depan, tulang bagian tengah, kan, tetapi untuk kifosis itu tulang bagian di bawah punggung kita ini terlalu ke belakang sehingga kita membentuk. Nah, siapa saja yang kena dapat terlihat ya, wanita lansia yang sudah tua ya, termasuk yang paling sering mengalami kifosis karena biasanya dipicu oleh gejala tadi osteoporosis. Nah tadi ya, karena ada pengoprosan sehingga kalian pernah lihat ya orang tua atau mungkin ada nenek kalian yang mengalami kifosis ini, dikatakan seperti orang yang membungkuk. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah skoliosis, yaitu kondisi saat lengkungan tulang belakang justru menyamping. Nah kalau tadi lordosis itu terlalu ke depan, kalau kifosis terlalu membungkuk atau ke belakang, sedangkan skoliosis adalah seperti tulang kita membentuk huruf S jadi miring seperti ini ya, atau huruf C. Nah seseorang dikatakan mengalami skoliosis ketika sudut lengkungannya mencapai lebih dari 10 derajat ya. Orang dengan skoliosis umumnya terlihat dari bahu atau pinggulnya yang di darat. Itu yang berjalan akan ketahuan ya, seperti orang yang sedang miring ya, berjalannya miring, padahal ya seperti itu dia ya, keadaan tulang belakangnya itu mengalami skoliosis. Oke itu ya tadi ya penyakit pada keadaan tulang belakang ada 3. Lordosis ya, terlalu ke depan sehingga leher ke belakang, atau kifosis kondisi punggung terlalu belakang sehingga terlihat membungkuk, dan skoliosis adalah bengkok ke samping seperti huruf S atau huruf C. Nah itulah. Baik, yang ketiga
ada kista tulang. Ya, kalian pernah lihat orang yang memiliki benjolan di tulangnya, bukan benjol kulitnya saja ya, tapi akan lebih benjolan pada tulangnya. Nah, ini kista atau benjolan berisi cairan dapat berkembang di tulang. Nah, kista tulang adalah penyakit yang kerap menyerang anak dan remaja. Tidak diketahui secara pasti ya penyebab penyakit ini ya. Namun pada umumnya ya tidak perlu dikhawatirkan karena akan membaik secara sendirinya pada anak dan remaja. Akan tetapi ketika ada kista membutuhkan pengobatan khusus jika ukurannya semakin membesar. Nah, kista yang besar bisa membuat tulang menjadi lebih lemah dan lebih mungkin patah, apalagi jika area tersebut terasa sakit dan membengkak ya. Kalau kalian merasakan ada benjolan, segera ke dokter, periksa kenapa ini ya, bisa seperti ini, nanti akan diobati oleh dokternya. Nah, kista pada tulang biasanya dikempiskan dengan cara menyedot isi cairan benjolannya menggunakan jarum khusus. Nah, biasanya dokter akan menyedot, karena tadi ya pada tulang itu akan muncul benjolan, tapi bukan tumor ya, hanya benjolan. Nah, nanti akan disedot cairan tersebut ya, sehingga mengempis benjolan tadi. Nah, setelah itu nanti dokter akan menyuntikkan obat ke dalam tulang untuk membantunya pulih atau mematikan tadi sel yang hidup tadi di kista tadi ya. Dokter juga bisa mengikis kista pada tulang, kemudian lubang yang sudah terbentuk akan diisi oleh potongan-potongan kecil tulang baru yang diambil dari tubuh Anda sendiri atau orang lain yang sudah meninggal. Nah, meski tak diobati, kista tulang bisa kambuh kembali beberapa tahun setelahnya. Oleh karena itu, penting untuk rutin memeriksakan diri ke dokter setelahnya ya. Bagi yang memiliki kista, nah tadi ya bisa diobati dengan cara menyedot tadi cairan tadi ya. Nah, itulah penyakit kista ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan ya kesehatan oleh Allah SWT. Baik, selanjutnya ada yang terakhir, yang keempat, yaitu ada penyakit rakitis. Ya, rakitis adalah kelainan tulang yang terjadi ketika anak-anak tidak mendapatkan ya, vitamin D yang cukup. Nah, padahal vitamin D ini membantu menyerap fosfor dan kalsium dari usus. Nah, itulah ya mineral atau vitamin yang dapat membantu ya menyerap fosfor dan kalsium tadi untuk tulang tadi. Nah, ketika nutrisi ini sangat dibutuhkan agar tulang tetap kuat. Vitamin D, fosfor, dan kalsium. Ketika tubuh kekurangan vitamin D, maka tubuh akan memproduksi hormon yang menyebabkan kalsium dan fosfor dilepaskan dari tulang Anda. Akibatnya tulang akan kekurangan mineral yang membuatnya menjadi lemah dan lunak. Jadi rakitis ini adalah penyakit pada tulang kita yang kekurangan fosfor dan kalsium tadi, sehingga tulang kita lunak. Seperti orang yang tulangnya lunak seperti itu ya, tapi itu bukan penyakit rakitis, tapi berbeda dengan rakitis. Mungkin cara berjalannya akan sedikit ya kurang tegap ya, cara berjalannya kurang tegak posisinya, akan tetapi lebih sedikit bergerak atau lemah ya, atau lunak tulangnya. Kelainan tulang ini biasanya ditandai dengan berbagai gejala, seperti yang pertama, rasa sakit atau nyeri pada tulang lengan, kaki atau panggul, atau tulang belakang. Pertumbuhan terhambat sehingga anak bertumbuh pendek ya, karena tadi kekurangan fosfor dan kalsium serta vitamin D-nya. Makanya di tiap imunisasi ya, di posyandu atau puskesmas itu ada biasanya pemberian vitamin D untuk anak-anak di imunisasi ya, untuk balita atau batita ya. Yang ketiga, gejalanya itu mudah mengalami patah tulang. Yang keempat, mengalami kram otot. Yang kelima, mengalami kelainan gigi seperti pertumbuhan gigi yang lebih lambat, lubang pada email gigi, dan abses atau munculnya nanah. Dan yang keenam, munculnya kelainan bentuk tulang seperti tulang dada menonjol ya, tulang belakang melengkung, atau benjolan di tulang rusuk, karena tadi ya kita kekurangan fosfor, kalsium, dan vitamin D.
Rhinitis paling sering menyerang anak berusia 6 sampai